Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini ketemu lagi dengan Miss Deka di tahun yang baru, semester yang baru. Kemudian ini pelajaran baru juga ya. Jadi ketemu di 2021, semoga di semester ini kalian jadi lebih baik, lebih rajin belajar, lebih rajin ngumpulin tugas, lebih semangat lagi dalam belajar menuntut ilmu ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang IPS. Setelah sebelumnya itu adalah IPA ya. Oke, di IPS kali ini kita akan belajar tentang bab 4. Oke. Nah, buka halaman 81. Nah, di situ ada pelajaran namanya kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, tapi sebelumnya Miss jelaskan dulu KD yang akan kita pelajari hari ini adalah mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia ya. Dan kemudian tujuan dari pembelajaran hari ini juga yaitu menjelaskan dan menyajikan hasil dari identifikasi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi ya. Oke. Tapi sebelumnya misalkan jelaskan dulu, kita langsung aja ya ke kegiatan ekonomi. Kalian tahu nggak sih kegiatan ekonomi itu apa? Ya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke? Jadi kegiatan ekonomi ini biasanya memang dibagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama ada kegiatan pokok ya, kemudian yaitu kegiatan produksi ya, kemudian ada distribusi dan juga ada konsumsi. Jadi yang pertama ada produksi, kemudian distribusi, dan yang terakhir ada konsumsi. Nah, pada buku kalian halaman 81 di situ ada gambar namanya ada pengolahan bahan ya, bahan mentah menjadi bahan jadi atau bahan mentah berupa kapas ya. Bisa dilihat di buku kalian itu ada pengolahannya. Kemudian kapas-kapas tersebut akan diolah dari yang tadinya bahan mentah menjadi barang yang jadi gitu, setengah jadi, kemudian menjadi barang yang jadi ya. Ya, misalnya contoh yaitu berupa benang menjadi barang jadi yaitu berupa kain. Nah, kegiatan pengolahan kapas ini juga termasuk contoh kegiatan produksi ya, menghasilkan. Oke. Nah, kita ke selanjutnya. Nah, di halaman 82 kalian bisa lihat di sana itu ada kapas ya. Kapas itu merupakan bahan yang mentah. Bahan mentahnya itu kapas. Biasa kalian lihat di kebun atau kalau misalnya di sini kan nggak ada ya. Kalian lihat di YouTube itu ada namanya kapas, pohon kapas itu seperti apa. Terus mungkin pertanian kapas itu seperti apa, bisa dilihat di YouTube kalau kalian nggak tahu. Tapi nanti Miss kasih videonya deh ya. Biasanya kapas ini merupakan bahan mentah yang diolah menjadi barang setengah jadi dulu, kemudian dan jadi barang jadi gitu ya. Jadi kapas ini harus melewati beberapa proses sebelum menjadi barang jadi ya. Kemudian contohnya misalnya kapas ini harus terlebih dahulu dibuat menjadi benang. Kemudian setelah menjadi benang diolah lagi menjadi kain. Dari kain itu bisa langsung diolah menjadi misalnya dijahit jadi baju yang kita pakai sekarang. Nah ya, misalnya jilbab Miss Deka nih, kerudung, taplak meja, celana, baju, kemudian sarung dan kain-kain sejenisnya lah gitu. Segala jenis kain ini juga terbuat dari benang itu tadi ya, dari benang. Terus bahan mentahnya itu tadi dari kapas gitu ya. Nah, benda lainnya juga dapat langsung digunakan. Biasanya kalau kita kain, ini kain aja ya, nanya nggak perlu dijahit, ini cuma dipotong aja, ini bisa jadi langsung bisa jadi kerudung atau jilbab yang Miss Deka pakai ya. Tapi kalau misalnya nih kayak baju nih, bajunya harus dijahit terlebih dahulu baru bisa digunakan seperti itu ya. Jadi kalau sarung paling ya dijahit pinggir-pinggirnya aja bisa langsung digunakan begitu ya. Oke, kemudian untuk yang lainnya bisa kalian cari contoh sendiri. Benang itu jadi kain, kain itu bisa jadi baju, itu gimana prosesnya ya.
Kemudian bayangkan apa yang terjadi jika misalnya tidak ada orang atau perusahaan yang mengolah bahan mentah ini tadi berupa kapas ya hingga menjadi barang jadi gitu. Misalnya nggak kapas pun ya barang mentah lainnya itu bisa diolah menjadi barang jadi. Itu gimana? Bayangkan kamu kalau nggak ada perusahaan atau nggak ada orang yang mengolah itu gitu, pasti kita semua nggak akan bisa pakai baju ini, mungkin nggak bisa pakai yang lain, benda-benda yang lainnya juga ya. Jadi semua itu kayaknya penting gitu ya, penting gitu ada perusahaan atau ada orang yang bisa mengolah barang mentah jadi barang jadi ya. Kemudian lalu misalnya barang tersebut juga jadi bisa diedarkan ke masyarakat luas. Jadi orang-orang yang nggak bisa buat baju sendiri, mungkin nggak bisa buat kain, nggak bisa ngolah kapas tuh jadi bisa pakai karena ada perusahaan atau ada orang-orang yang membantu untuk membuat itu gitu ya. Oke, nah kita langsung aja di kegiatan ekonomi selanjutnya itu ada yang daratan dan ada perairan. Tapi kita akan bahas yang pertama dulu, daratan. Oke? Nah, keragaman yang bagian A, keragaman aktivitas ekonomi masyarakat di Indonesia ya. Di Indonesia ini kaya akan sumber daya alam yang tersebar di seluruh wilayah dan wilayah daratan Indonesia ya. Ada juga yang di perairan gitu ya. Untuk memanfaatkan sumber daya alam ini ya, pemerintah biasanya mengolahnya dalam aktivitas ekonomi yang bagi kepentingan masyarakat gitu ya. Jadi beragam sumber daya alam yang ada itu mempengaruhi keragaman aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat ya. Jadi di bawah ini ada beberapa kegiatan atau pemanfaatan sumber daya alam. Jadi kalian simak ya. Tadi mesti saya jelaskan ada dua, ada di wilayah daratan dan ada di wilayah perairan. Tapi untuk hari ini mesti jelaskan untuk yang wilayah daratan dulu ya. Jadi wilayah perairannya besok Kamis ya. Itu ada pelajaran IPS juga 2 jam itu misalkan jelaskan tentang yang perairan. Yang sekarang kita jelaskan dulu, jelaskan dulu yang bagian daratan ya. Jadi di wilayah daratan ya. Nah, tapi sebelumnya bisa jelaskan sumber daya alam itu adalah apa? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Ingat ya, sumber daya alam itu segala sesuatu yang berasal dari alam ya, yang biasanya dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya, memenuhi kebutuhan hidup kalian gitu ya. Oke, kemudian yang pertama wilayah daratan. Yang pertama wilayah daratan ada A, pemanfaatan sumber daya alam hasil peternakan dan penangkaran. Contohnya misalnya ada daging sapi dan daging ayam untuk dijadikan bahan makanan misalnya ya. Kemudian dijadikan susu sapi itu bisa kita manfaatkan sebagai minuman yang bergizi gitu ya. Kemudian kulit sapinya kita juga bisa manfaatkan sebagai bahan pakaian misalnya seperti itu. Itu bisa semuanya diolah oleh perusahaan untuk menjadi barang jadi. Kemudian untuk bisa juga digunakan sebagai manusia. Itu ada manfaatnya sangat besar sekali kayak kita ya. Misalnya kayak tadi daging sapi itu dan daging ayam itu bisa kita konsumsi gitu ya. Terus kemudian kayak ayam tuh bulunya juga kita bisa manfaatkan gitu ya. Banyak sekali lah manfaatnya dari daging ini sebagai hasil peternakan dan sebagai penangkaran juga. Oke. Yang kedua, yang B, pemanfaatan sumber daya alam hasil pertanian. Kalau tadi peternakan, sekarang pertanian. Oke. Nah, dan perkebunan. Nah, contohnya misalnya padi, sayuran, buah-buahan. Kemudian ini biasanya diolah untuk bisa dijadikan makanan konsumsi kita sehari-hari. Ya, sehari-hari kita pasti makan nasi, kita makan sayur, kita minum minuman gitu.
memakan buah-buahan, ya biasa buah juga bisa kita olah jadi minuman gitu ya kan. Itu bisa dijadikan untuk kita bahan makanan ya. Kemudian ada juga bahan perkebunan misalnya karet gitu ya. Karet ini bisa dijadikan apa? Ya sebagai bahan industri gitu ya. Dan misalnya bunga juga bisa kita jadikan hiasan. Nah, sekarang tuh kan lagi trending ya bunga-bungaan tuh ya. Biasanya ibu-ibu kalian ini sering meminta-minta sama teman untuk menjadikan barang koleksi ya, itu bunga-bunga yang lagi tren sekarang. Oke. Nah, itu juga bisa kita manfaatkan. Yang ketiga, yang terakhir ini pemanfaatan sumber daya alam hasil hutan. Sudah peternakan, pertanian, perkebunan, kemudian sekarang hasil hutan. Contohnya apa, Miss? Contohnya kayu jati. Ini biasa dijadikan untuk mebel. Mebel ini ya kayak misalnya tempat duduk seperti ini. Nah, itu awet sekali ya. Jadi kalau di rumah Miss Deka juga seperti itu. Jadi sofanya itu jadi kayu yang dipakai adalah kayu jati, jadi awet untuk bertahun-tahun, oke? Dan kemudian misalnya bubur kayu, nah kalian pernah dengar gak bubur kayu? Ya, itu sering lah dengar ya, bubur kayu itu biasa dijadikan untuk kertas. Jadi bahan utama kertas adalah dari kayu atau pohon ya, itu biasa diolah menjadi kertas. Itu bisa juga dijadikan kertas. Jadi kalian harus hemat-hemat karena semakin banyak kita pakai kertas, semakin banyak pohon yang ditebang, seperti itu ya. Oke, kemudian rotan juga bisa kita jadikan untuk hiasan ya, banyak banget ya hiasan pakai rotan gitu ya. Kemudian ada juga getah damar bisa dijadikan sebagai parfum ya, karena harum getahnya itu harum gitu ya. Dan juga bisa dijadikan sebagai bahan kosmetik. Oke. Nah, itu tadi contoh dari wilayah daratan. Itu ada 3 pemanfaatannya, peternakan, untuk pertanian, dan kemudian dari hasil hutan. Ya, seperti itu ya. Semoga jelas. Miss besok akan jelaskan tentang wilayah daratan sebagai pelengkap dari keragaman aktivitas ekonomi di Indonesia. Oke, semoga mengerti ya apa yang Miss jelaskan. Nanti kalau kurang jelas silahkan hubungin Miss Deka. Oke, bye. Thank you.